Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Kristanto akan menyampaikan jurnal refleksi di mingguan untuk modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Andrian Kristanto, calon guru penggerak angkatan ke-10, kelas 007 dari SMK Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Refleksi jurnal mingguan yang saya terapkan di sini dengan metode atau model 4F, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah peristiwa. Di sini ada pembukaan, CGP Angkatan 10, kegiatan LMS, dan lokakarya orientasi. Yang pertama, pembukaan CGP Angkatan 10, pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 10, untuk jumlah peserta yang tergabung pada angkatan ini berjumlah 26.885. Angkatan 10 ini dibuka pada 15 Maret 2024. Untuk Kabupaten Banjarnegara sendiri, ada 176 peserta yang masuk di CGP Angkatan 10. Hal ini termasuk jumlah yang terbesar dari angkatan sebelumnya. Kemudian ada kegiatan LMS. Di sini dari pendahuluan, daftar hadir, forum diskusi, mulai diri, eksplorasi konsep, kemudian sampai ruang kolaborasi, unggah tugas, demonstrasi, elaborasi, koneksi antar materi, aksi nyata, penutup, dan terakhir penilaian kinerja instruktur oleh CGP. Di sini yang pertama peristiwa. Kegiatan selanjutnya setelah pembukaan pada 15 Maret 2024, saya langsung mengerjakan soal pretest di LMS Guru Penggerak dan menyaksikan video etika akademik pemimpin pembelajar. Setelah itu, saya mempelajari dan mengikuti kegiatan LMS pada modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pada modul ini, saya banyak belajar tentang pemikiran KHD tentang pendidikan yang berorientasi pada murid. Selain itu, memakai semboyan Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Untuk lokakarya orientasi, pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan pada 23 Maret 2024 di SMA Negeri 1 Banjarnegara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dibimbing langsung oleh pengajar praktek masing-masing kelas. Saya termasuk kelas 007A2 yang dibimbing oleh Bapak Suwoto selaku pengajar praktek saya. Banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama ada posisi diri, rencana pengembangan diri, dan pengenalan portofolio digital. Berikut dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama ada ruang diskusi dan ruang elaborasi. Selanjutnya ada dokumentasi kegiatan lokakarya orientasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Banjarnegara pada 23 Maret 2024 kemarin. Untuk yang kedua, selanjutnya ada perasaan. Perasaan awal saya mengikuti PGP Angkatan 10 ini diawali dengan rasa campur aduk. Ada banyak hal yang saya khawatirkan. Pertama, saya khawatir banyak waktu yang menyita saya dalam proses pembelajaran nanti. Kedua, khawatir dengan waktu itu tadi, saya takut keluarga saya tidak akan terurus atau terperhatikan oleh saya. Akan tetapi, semua itu hanya sebuah kekhawatiran. Dalam prosesnya, apabila saya mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, semuanya berjalan dengan normal-normal saja. Hal ini akan saya jadikan sebagai komitmen untuk menjalani PGP dengan mengerjakan tugas tepat waktu dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saya juga merasa senang bisa tergabung di kelas 007, kelas yang begitu hebat dan rekan-rekan yang hebat dan kritis. Terbukti pada kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.1 dilakukan pada 27 Maret 2024, hampir seluruh penanya atau penanggap diborong langsung oleh rekan-rekan saya atau saya di kelas 007. Hal ini membuat saya terpicu semangat terus untuk belajar bersama mereka dan dengan didampingi oleh Uika sebagai fasilitator hebat dan Bapak Suwoto selaku pengajar praktik yang kreatif dalam membimbing saya. Semoga apa yang dicita-citakan oleh KHD dapat saya peroleh dan aplikasikan langsung di pembelajaran saya di kelas. Kemudian ada pembelajaran. 2 minggu mempelajari modul 1.1, saya mulai mempunyai pemahaman tentang pemikiran KHD bahwa pendidikan yang berorientasi pada murid. Konsep dasarnya, yang pertama ada kemerdekaan. Murid harus diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, kodrat alam.
Murid harus dididik sesuai dengan kodrat alamnya, yaitu sebagai makhluk yang memiliki potensi yang berkembang. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru harus berperan sebagai fasilitator membantu murid untuk belajar dan berkembang. Penerapan pemikiran KHD dalam praktik mengajar yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru harus fokus pada kebutuhan dan minat murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang aktif dan kreatif. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif untuk menarik minat murid dan membantu mereka belajar secara efektif. Yang selanjutnya, penilaian yang berkelanjutan. Guru harus menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur kemajuan belajar murid secara holistik. Terakhir, penerapan. Modul 1.1 memberikan pemahaman bermakna pembelajaran yang berorientasi pada murid. Selama ini saya tekankan adalah nilai akhir kognitif saja, padahal ini merupakan pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, berikut perbaikan yang saya lakukan. Yang pertama, berkolaborasi dengan BK untuk melakukan asesmen diagnostik kepada murid. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran bervariasi, PBL menjadi pilihan awal saya. Yang terakhir, memanfaatkan perkembangan zaman untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Dari saya cukup sekian. Guru yang baik adalah guru yang mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar muridnya. Guru yang baik adalah guru yang mampu membuat muridnya merasa senang dan bersemangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.